Boleh, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, maaf sebelumnya. Namanya siapa ya? Namanya Fauziah. Oh, Fauziah. Fauziah itu kelas berapa? Kelas 12. Oh, kelas 12. Ya, maaf sebelumnya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Maaf nih, kira-kira Fauziah tahu nggak kenapa sama ibu dipanggil ke ruangan? Nggak tahu, mungkin kemarin saya ada sekolah, Bu. Nah, itu ya. Gini, ibu itu dapat laporan dari guru-guru mata pelajaran ya, termasuk mata pelajaran Kurdis, terus ada juga pelajaran IPA ya, dari termasuk dari wali kelas juga, wali kelas kamu ya. Nah, ibu dapat laporan bahwa kamu itu sering tidak masuk sekolah. Nah, ibu di sini mau tahu gitulah, mau tahu apa penyebabnya Fauziah tidak masuk sekolah. Nah, sebelumnya di sini Fauziah tahu nggak ini itu di apa ya, di ruangan ini itu mau apa gitu, di ruangan ibu ini mau apa Fauziah itu? Nggak tahu. Yang saya tahu ini ruangan bimbingan konseling untuk orang-orang yang bandel begitu. Ya, ya, memang ini ya ruangan bimbingan konseling. Cuman bukan hanya untuk orang bandel, tapi untuk di mana siswa atau peserta didik yang mempunyai permasalahan gitu, yaitu mau permasalahan pribadi ataupun mau permasalahan sama teman atau yang lainnya. Nah, sebelumnya Fauziah pernah melaksanakan bimbingan konseling belum? Baru kali ini sih. Baru kali ini masuk bimbingan konseling. Iya. Nah, jadi sebelum Fauziah menceritakan permasalahan yang dialami oleh Fauziah, mungkin ibu sedikit menceritakan dulu apa itu bimbingan konseling ya. Nah, jadi bimbingan konseling itu kegiatan atau cara menyelesaikan masalah siapa? Masalah peserta didik yang akan diselesaikan bersama-sama bersama ibu gitu ya, ibu sebagai konselingnya. Nah, kemudian dalam bimbingan konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama yaitu ada asas keterbukaan, di mana Fauziah harus benar-benar terbuka, harus benar-benar menceritakan kejadian dan penyebab apa yang dialami oleh Fauziah sehingga selalu tidak masuk sekolah. Kemudian ada juga asas kerahasiaan. Nah, di sini ibu sebagai konselor harus menjaga kerahasiaan yang diceritakan penyebab dan permasalahan yang dialami oleh Fauziah. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana Fauziah datang ke sini tidak terlalu terpaksa gitu. Jadi menceritakannya tidak terpaksa gitu. Jadi karena keinginan sendiri gitu dalam menceritakan permasalahannya gitu. Itu beberapa asas yang harus dipegang dalam melaksanakan bimbingan konseling. Nah, untuk itu ibu mengizinkan seluas-luasnya waktu untuk Fauziah. Kenapa Fauziah itu selalu tidak masuk sekolah pada saat pembelajaran di sekolah gitu. Silakan jangan terlalu gimana ya, jangan gugup, biasa aja, kayak bercerita sama teman aja gitu, gimana gitu, ceritakan sama ibu. Silakan. Gini Bu, kemarin karena saya tidak sekolah, yang pertama rumah saya jauh Ya. Apalagi hujan, jadi males untuk ke sekolah karena mungkin hambatan jaraknya sangat benar-benar jauh banget Bu. Ya. Kemudian kan ekonomi keluarga saya kurang memadai, jadi
untuk uang naik angkot atau gojek nggak punya begitu. Oh gitu. Jadi memilih untuk tidak sekolah. Oh gitu, itu permasalahannya. Nah kemudian emang kamu punya kakak nggak? Punya. Berapa? Udah pada nikah. Oh udah pada nikah, jadi nggak tinggal sama Fauzia. Tapi punya kendaraan nggak Fauzia di rumah? Enggak punya. Oh nggak punya. Sering berjalan kaki. Oh jadi berangkat sekolah itu sering jalan kaki. Ya. Kemudian perjalanannya rumah maksudnya itu melewatinya jalanan biasa atau misalkan melewati apa gitu? Enggak sih, jalan biasa aja. Oh, Jembatan gitu aja. Oh iya, tapi karena keseringan misalkan kan sekarang musim hujan, jadi Fauzia nggak sekolah itu akibat itu ya. Jarak dan hujan. Oh iya. Atau misalkan permasalahannya ada selain itu ketika Fauzia tidak sekolah, misalkan di sekolah ada guru yang tidak disukai nih misalkan, jadi nggak masuk. Enggak atau sih. misalkan mata pelajaran yang tidak disukai gitu, ada nggak? Enggak sih, cuman kalau nggak sekolah itu misalkan kesiangan, bangun tidurnya kesiangan, kemudian kan kalau ada PR suka nggak dikerjain, jadi nanti takut dimarahin guru gitu. Ya jadi suka nggak sekolah. Oh iya. Gitu. Ya untuk mungkin ada permasalahan nggak sama teman juga gitu di sekolah? Kalau teman enggak sih, Enggak. aja. Oh iya. Hanya itu aja. Oh iya, alhamdulillah ya. Nah jadi ibu akan mencari gitu, bagaimana penyelesaiannya ketika permasalahannya Fauzia seperti itu ya. Jadi di sini ibu akan sedikit memberikan solusi terbaik bagaimana supaya Fauzia bisa sering sekolah gitu ya, sampai tidak bolos gitu. Mohon maaf nih sebelumnya, coba ibu mau tanya, Fauzia mempunyai cita-cita ingin menjadi apa? Jadi apa ya? Jadi ingin jadi dokter. Kalau nggak jadi dokter jadi guru. Oh iya, bagus, cita-citanya kan bagus. Coba selain cita-cita, keinginan Fauzia untuk kedepannya, Fauzia ingin gimana, atau misalkan Orang yang sukses, ya, bisa menghasilkan uang sendiri, membahagiakan orang tua. Pastinya ya itu mah. Nah jadi apalagi ya, keinginannya udah bagus, cita-citanya bagus. Jadi gimana supaya Fauzia itu bisa melakukan sekolah atau misalkan tidak bolos gitu ya sekolah. Nah untuk misalkan yang pertama, kalau misalkan kesiangan, Fauzia sebelum tidur, jadi dari mulai awal tidur jangan terlalu malam atau jangan begadang biar bangunnya tidak kesiangan. Nah kemudian untuk jarak jauh kita itu harus memiliki perjuangan. Walaupun misalkan sekarang hujan, terus kan perjalanan dari rumah ke sekolah jauh. Nah itu suatu perjuangan untuk menggapai cita-cita Fauzia ke depannya gitu. Jadi kita harus rela berkorban terlebih dahulu jika kita ingin menghasilkan hasilnya yang maksimal gitu. Nah jadi Fauzia harus bisa berjuang dulu atau berkorban dulu. Jadi walaupun hujan bisa pakai payung gitu ya berangkat sekolahnya, walaupun enggak pakai kendaraan, atau mungkin misalkan ada kendaraan nih bisa ya sambil ngojek gitu. Kalau misalkan enggak ada ya paling enggak apa-apa gitu ya, enggak pakai kendaraan juga. Yang penting Fauzia berangkat ke sekolah walaupun telat. Jadi lebih malu tidak sekolah daripada telat. Mending telat langsung bilang sama gurunya, mohon maaf ibu saya terlambat ya karena ini. Jadi kan guru itu tahu, oh iya
bisa dimaklum gitu kalau misalkan keadaannya seperti itu. Jadi yang pada intinya jika Fauzia ingin menggapai cita-citanya, ingin keinginannya terkabul, Fauzia harus bisa harus semangat dalam belajarnya, harus semangat sekolahnya, dan harus rela berkorban dan berjuang gitu ya. Siap semangat sekolah lagi? Insya Allah ya. Siap. Untuk kedepannya siap sekolah lagi biar seperti biasa ya. Insya Allah. Ya, soalnya kan dari awal juga Fauzia itu kan emang bagus gitu. Bagus dalam hal apa? Bagus dalam prestasinya gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak sekolah, jadi prestasinya menurun gitu. Jadi disayangkan. Asalnya menjadi kebanggaan orang tua. Sekarang kan jadi guru itu banyak yang membicarakan gitu ya. Siap ya, semangat untuk kedepannya. Mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Sebelumnya terima kasih Ibu atas sarannya. Jadi saya insya Allah akan menjadi lebih baik dan akan berpikir lagi bahwa saya itu harus membanggakan orang tua dengan cara saya belajar. Nah, ya itu ya. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya. Kalau misalkan Fauzia butuh konseling lagi gitu ya sama ibu, silahkan nanti kita agendakan yang kedua kalinya konselingnya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Walaupun misalkan kita awalnya jarang sekolah, kita semangat ingin menggapai cita-cita yang baik, ingin ingin berkeinginan gitu ya, ingin membahagiakan orang tua gitu ya. Harus semangat dan prestasinya ditingkatkan lagi ya. Ya, terima kasih atas waktunya juga sudah menghampiri Ibu. Silahkan mungkin ada jam lagi gitu. Terima kasih Ibu. Ya, sama. Maaf ini juga ya, mungkin waktu istirahatnya jadi terganggu ya dipanggil sama Ibu. Ya. Udah, terima kasih, silahkan. Terima kasih Ibu. Ya.